Peningkatan harga kebutuhan pokok itu sangat tinggi sekarang, tapi kemudian penghasilan tidak bertambah banyak. Jadi sangat berat. Untuk hidup pun kita harus menghemat betul. Teman-teman juga masih banyak yang susah mencari kerja. Terus untuk misalkan kita lihat dari UMR aja, kadang tidak sesuai gitu dengan kebutuhan hidup gitu ya. Apalagi untuk gaya hidup gitu masih jauh banget. Kalau kebutuhan pokok harus ditahan itu nantinya akan timbul kayak kelaparan atau apa. Kalau menurut aku sih benar aja ya, karena kan sekarang UMP di suatu kota gitu itu tuh nggak naiknya tuh nggak signifikan gitu kan. Terus kebutuhan bahan makin melonjak, tapi penghasilannya tuh nggak naik gitu. Ya ini harus jadi perhatian pemerintah ya, mengingat karena golongan menengah sendiri itu kan penyumbang terbesar pendapatan negara. Jadi pemerintah juga harus paham akan situasi ini dan bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk kemudian para golongan menengah ini bisa survive. Karena memang dari UMP kita ya, itu karena kenaikan bahan aja udah melambung tinggi banget gitu loh. Dengan pendapatan kita yang memang udah cuma segini ya UMP-nya. Ya, balik lagi ya, kita dengarkan bersama ya, keluhannya selalu soal bahan pangan naik yang membuat kelas menengah ini kemudian mengerem gitu ya pengeluaran mereka. Dan mungkin program 3 juta rumah yang diusung oleh Presiden terpilih ke depan ini bisa jadi solusi. Tapi yang jadi permasalahannya atau pertanyaannya lagi nih, kalau di perkotaan mungkin oke lah ya, mungkin kota lebih siap untuk menerapkan kebijakan ini. Bagaimana dengan pedesaan dan juga pesisir, Pak Ali? Apakah mereka siap untuk menerapkan kebijakan ini? Iya betul, jadi sebelumnya mungkin saya mau sedikit ini karena berkaitan ya. Kita bahas dulu masalah di Indonesia itu sebenarnya roadmap perumahan tuh nggak ada gitu. Belum ada lah ya. Jadi kalau kita lihat itu apakah target udah ada, tapi apa yang akan kebijakan yang dilakukan itu kan seakan-akan tambal sulam gitu. Jadi tidak direncanakan gitu kan. Ada PPNDTP, kemudian apa itu tiba-tiba gitu seakan-akan kan. Jadi kalau kita lihat coba di Indonesia itu di beberapa negara maju ya. Ada 3 faktor sih. Pertama kalau kita lihat demandnya udah pasti banyak lah yang butuh rumah kan. Kemudian masalah pembiayaan. Jadi pertanyaannya anggaran APBN kita cukup nggak? Ternyata saat ini juga nggak cukup. Ya ini APBP Pak Joko udah teriak terus kan tadi. Kurang mulu, tiap tahun habis mulu kuotanya gitu kan Pak. Anggaran terbatas. Betul. Dana abadi perumahan yang tadinya mungkin ada tapera, ada sedikit polemik, belum lancar juga, belum efektif. Jadi nggak ada pembiayaan nih. Kalau kita lihat suku bunga bank di Indonesia mungkin yang tertinggi di Asia Tenggara ya, gitu kan. Jadi masalah fundamental pembiayaan pun udah nggak terlalu belum bagus lah. Kemudian masalah supply, tadi Pak Joko sempat sampaikan juga masalahnya di kita itu kalau semua rumah rakyat gitu ya, rumah untuk MBR atau menengah itu diserahkan ke swasta, pasti itu masuknya market mechanism, harga semakin lama semakin naik, nggak bisa dikendalikan kok. Karena sampai saat ini belum ada di Indonesia instrumen yang bisa mengatur harga tanah, nggak ada. Harga mekanisme pasar aja kan. Bisa jadi kota saja bisa beda-beda harga betul, tanah. Betul kan, ini rumah MBR aja misalkan kita beli mungkin paling 300.000 Pak ya, mungkin maksimal. Kalau untuk rumah MBR ya, LPPP yang 180 juta ke bawah lah. Kalau sedangkan harga tanah semakin lama semakin tinggi, yang tanah 300.000 itu semakin lama makin habis. Nah pengembang makin lama makin cari ke semakin jauh dari kota. Nah kedua kita beralih ke perkotaan karena ada hubungannya nih. Tadi juga sempat disampaikan kan belanja rumah ya paling besar juga dibandingkan makanan. Coba deh kita logika sederhana aja. Let's say kita punya yang kaum menengah ini yang di perkantoran CBD gitu ya 7,5 juta minimal lah misalkan. Kalau 7,5 juta, let's say dia kan bisa mempunyai daya cicil 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta sebulan. Dia bisa beli harusnya 250 juta sampai 300 jutaan. Gitu kan. Bisa nggak dia beli rumah 300 juta? Ada. Tapi ketika dia lihat, oh jauh dari kota, kemudian rumah subsidi pasti nggak mau. Ini kan teman-teman adik-adik milenial Z kan nggak mau gitu ya subsidi. Udah jangan deh gitu. Kalau mau dipaksakan pun jauh. Ke atas mereka nggak mampu. Ya mungkin dia nggak bisa 2M, 1M dia udah nanti deh gitu. Ini yang kita sebut masyarakat berpenghasilan tanggung gitu kan. Ke bawah nggak mau, ke atas nggak mampu, dia terjebak di situ. Nah kalau kemudian mereka itu punya baksakan rumah-rumah yang 300 juta, 500 juta, Jakarta nggak ada 500 juta, apartemen pun 500 juta nggak ada lagi di sini.
minimal 600 malah studio kecil gitu kan. Nah kemudian dia di pinggiran kota, ternyata ketika dia udah KPR, udah nyicil, dia baru berasa loh kok ke tempat kerja semakin jauh, transportasi, biaya BBM, nah itu kan semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat ini masalah nggak fundamental secara makro aja, ini perkotaan aja jaringan ke kaum komuter ini belum bagus gitu loh. Gitu ya, ada TOD pun kita belum terlalu belum bagus lah gitu kan, tapi udah mulai minimal ada prosesnya. Nah kembali lagi kalau kita bicara tadi pedesaan dari kota kemudian kita ke desa, Ke pesisir juga. pesisir ya. Nah kalau kita lihat sebetulnya kan gini, saat ini kan kebijakan perumahan itu masih ada di pemerintah pusat. Beberapa tahun lalu bahkan dari 2009 kita udah sampaikan ini harusnya jadi domainnya si Pemda. Karena yang tahu penduduknya, masyarakatnya, kemudian penghasilannya berapa, itu kan Pemda. Di Pemda itu bisa nggak, lagi itu kita usulkan malah gini, pemetaan di satu wilayah itu kan bisa didata sebetulnya gitu ya, kebutuhan rumah seperti apa. Diplot di situ tata ruang yang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diplot, nggak boleh dibangun, kalaupun ada yang bebasin boleh, tapi mereka harus bangun rumah sederhana. Ada nggak saat ini? Nggak ada gitu. Saat ini kalau kita lihat ke daerah itu yang diplot buat perumahan kuning, kan zona kuning, ya. Kalau zona kuning kemudian investor atau pengembang bangun beli rumah itu, beli tanah itu, kemudian dibangun rumah mewah, boleh nggak? Boleh, karena aturannya nggak ada. Ya, benar. Semakin lama tanah itu semakin berkurang untuk kita untuk penyediaan rumah rakyat, dan makin lama makin ke pinggir. Jangan-jangan itu bisa gagal juga di pedesaan kalau tidak ada itu. Jadi masalahnya tadi roadmap-nya mesti jelas, kebijakannya mesti jelas gitu. Dan belum lagi tadi kita diskusi masalah ada kearifan lokal, budaya, mungkin ada tanah adat ya. Itu yang mesti dipertimbangkan juga. Masing-masing wilayah itu pasti berbeda-beda gitu. Tapi kalau kita menyinggung tadi program Prabowo Gibran 3 juta rumah, itu kan 1 juta rumahnya berjalan ya. Yang 2 juta rumah itu menurut saya itu sebetulnya ini bukan semata-mata buat mengurangi backlog. Karena 2 juta itu sebenarnya untuk meningkatkan rehabilitasi ya singkatannya. Jadi istilahnya yang rumah tidak layak gitu menjadi layak gitu ya, renovasi, rehabilitasi seperti itu. Jadi semata-mata bukan membangun rumah baru yang menyelesaikan backlog. Menurut saya enggak seperti itu gitu ya. Kalaupun seperti itu tadi harusnya anggarannya dari mana gitu. Ya, 2 juta rumah itu kalau dihitung-hitung bisa 50 triliun. Belum Kalau FPP. kita lihat kan yang berjalan sekarang ini 1 juta lebih ya, sudah dibangun rumah baru saja itu sudah memakan anggaran, sudah menyerap anggaran itu sekitar 144 triliun. Kita asumsikan misalnya dikali 3, berarti kan sudah 400, hampir 400. Sebenarnya gini, kalau kita lihat 1 juta rumah pun kalau ada yang bilang itu pemerintah bisa klaim itu berhasil, menurut saya itu belum berhasil. Ya, kalau dibilang 1 juta rumah, kalau kita lihat di dalamnya itu setahun ini mungkin 600-700 ribu, nggak sampai 1 juta juga. Tiap tahun nggak nyampe 1 juta. Dan yang 600-700 ribu itu sebetulnya bukan rumah baru semua loh. FPP 200 ribu ya. Mungkin pengembang swasta Pak Joko mungkin bisa berapa? 100 ribu kali gitu ya. Kemudian ada rumah khusus, rumah dinas, itu masuk di situ semua. Kalau kita bilang backlog harusnya lebih kecil dari itu lagi gitu. Jadi sebelum kita berpikir 3 juta bukan nggak mungkin. Artinya roadmap-nya, kebijakannya jelas mau seperti apa gitu ya. Tadi masing-masing daerah itu seperti apa kebijakannya, belum lagi anggarannya. Anggarannya tadi gini deh, FPP itu 2023 itu 2024 itu 13,7 ya kalau nggak salah ya. 13,7 untuk 166 ribu unit. Ditambah lagi 4,3 triliun. Jadi untuk 200 ribu unit itu pun masih belum cukup. Iya. Karena 1 tahun itu kita perkirakan 600 sampai 700 ribu unit harus terbangun untuk menyelesaikan backlog. Baik. Nah itu belum tercapai. Jadi selain programnya, kebijakannya, action plan-nya lah gitu ya, seperti apa gitu kan, pembiayaannya ini dari mana? Oke, masih Nah, itu menjadi penting. tanda tanya ya soal Betul. lahannya, anggarannya, Nah, lahannya, seperti apa nanti perizinan, penerapan betul. kebijakannya. Oke, kita Betul. harus jeda terlebih dahulu ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.